Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Sadaqallahu maulana al-azim. Hadirin dan hadirat para musyrif dan santri pesantren Tahfiz Madinah Quran yang insya Allah kita semua selalu dalam rahmat dan maghfir Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang Allah limpah curahkan pada kita, wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam Allah bahagiakan dan selamatkan hidup kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita, dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan pada kita husnul khatimah. Dan mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita dengan kekasih hati kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meraih syafaat beliau, berkumpul bersama orang-orang yang saleh di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah, sebelum kita mulai ta'lim, mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah sebagai doa kita untuk saudara-saudara kita, khususnya di Kampung Tua Rempang, yang saat ini sedang berjuang untuk membela hak-hak mereka. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jalan keluar yang terbaik. Dan mudah-mudahan para pemegang kebijakan, para pemimpin negeri ini, mudah-mudahan Allah beri hidayah untuk bersikap lebih bijak lagi, untuk bersikap lebih baik lagi kepada rakyat di Republik Indonesia yang kita cintai ini, khususnya di Kampung Tua Rempang. Ala hadhihi niyat wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين 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 يا الله يا رب العالمين. Jamaah rahimakumullah, dalam kesempatan ta'lim pagi hari ini kita akan menjawab pertanyaan dari sahabat surga kita mengenai bagaimana pengelolaan keuangan masjid. Jamaah rahimakumullah, di dalam literatur fikih Islam, penggunaan keuangan masjid sudah memiliki aturan yang jelas. Yang pertama, jamaah rahimakumullah, kita bahas terlebih dahulu sumber-sumber keuangan masjid. Sumber-sumber keuangan masjid untuk membiayai operasional masjid di Indonesia dan di luar Indonesia tentunya berbeda. Kita ambil contoh umpamanya di Mesir. Di Mesir kita tidak akan jumpai kotak-kotak amal yang diedarkan ke jamaah. Lalu kemudian setiap hari Jumat disampaikan laporan keuangan. Karena jamaah rahimakumullah, seluruh masjid yang ada di Mesir operasionalnya dibiayai oleh pemerintah. Sehingga jamaah rahimakumullah, masjid-masjid tidak menyediakan kotak-kotak amal untuk infak dan lain sebagainya.
Namun demikian, di masjid-masjid di Mesir, tentunya tetap ada Baitul Mal. Baitul Mal ini bersumber dari zakat mal yang dikeluarkan oleh jamaah, yang kemudian ditampung oleh masjid dan kemudian dikelola sesuai dengan aturan syariah. Berbeda dengan di Indonesia, jamaah rahimakumullah, bahwa sumber pembiayaan operasional masjid secara garis besar masih bersifat mandiri, yang diupayakan oleh pengurus masjid, yang bersumber dari dana infak, sedekah, zakat yang berasal dari jamaah. Sehingga kemudian di Indonesia dikenal dengan istilah kas masjid. Dan tidak familiar di Indonesia istilah Baitul Mal. Meskipun ada beberapa masjid yang sudah menggunakan istilah Baitul Mal. Namun yang jauh lebih populer di Indonesia dalam hal operasional masjid dan dalam hal keuangan masjid lebih disebut kepada kas masjid ketimbang Baitul Mal. Sehingga jamaah rahimakumullah, masjid-masjid di Indonesia yang operasionalnya dibiayai secara mandiri, kemudian mengambil inisiatif untuk menampung infak, sedekah, zakat mal dari para jamaahnya. Nah, jamaah rahimakumullah, dan hal ini sah-sah saja. Dan memang dibutuhkan untuk keberlangsungan operasional masjid. Namun jamaah rahimakumullah, seperti apa pemanfaatannya? Seperti apa penggunaannya? Mari sama-sama kita akan bahas dalam taklim kita pagi hari ini. Jamaah rahimakumullah, untuk penyaluran zakat mal itu sudah ada aturannya dalam Al-Quran. Yaitu disalurkan sesuai dengan asnaf yang 8. Atau kategori penerima zakat mal yang jumlahnya 8. Lalu kemudian untuk infak dan sedekah. Jamaah rahimakumullah, infak dan sedekah yang diterima oleh DKM Masjid yang pertama itu bukan milik masjid. Sekali lagi, bukan milik masjid. Tetapi masjid atau DKM-nya secara lebih spesifik mendapat titipan dari jamaah untuk menyalurkan infak sedekahnya. Begitu pula dengan zakat malnya. Jadi ini prinsip pertama yang harus dipegang teguh. Bahwa DKM adalah pengemban amanah dari para jamaah. Sehingga segala kebijakan penggunaan keuangan masjid harus betul-betul memperhatikan amanah dari para jamaah yang menyerahkan infak, sedekah, dan zakat malnya kepada DKM Masjid. Dan hal ini akan sangat berpengaruh. Ketika DKM berpikir bahwa zakat, infak, dan sedekah yang diserahkan ke masjid itu sudah menjadi otoritas penuh dari DKM, maka mereka akan menggunakan zakat, infak, dan sedekah itu sesuai dengan kebutuhan yang dirasa perlu oleh DKM tanpa kemudian memperhatikan apa amanah yang diberikan oleh jamaah yang menitipkan zakat, infak, dan sedekahnya di masjid tersebut. Dan tentunya ini jamaah rahimakumullah menjadi sesuatu yang masuk kategori tidak amanah. Karena ketika jamaah menitipkan dananya ke masjid, maka status dana itu adalah titipan, bukan milik daripada DKM.
Sehingga pengelolaannya harus betul-betul memperhatikan amanah dari jamaah yang menitipkan dan juga harus betul-betul sesuai dengan aturan syar'i. Tidak hanya sekedar hasil rapat saja. Tidak hanya sekedar kesepakatan bersama. Jamaah rahimakumullah, saya ingin mengingatkan bahwa pertanggungjawaban DKM bukan hanya kepada masyarakat dan jamaah. Kalau itu mudah sekali. Tetapi pertanggungjawaban DKM itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang mengurus masjid begitu mulia di mata Allah ketika mereka menjalankan masjid, amanah para jamaah dengan cara-cara dan kebijakan-kebijakan yang menyesuaikan dengan aturan syariat. Bukan sekedar hasil kesepakatan bersama. Sekali lagi, saya ingatkan, bukan sekedar hasil kesepakatan bersama. Kecuali hal-hal yang teknis, seperti pemilihan jenis granit, lalu kemudian ditingkat atau tidak. Nah, jamaah rahimakumullah, barangkali hal-hal teknis seperti ini boleh dimusyawarahkan antar internal DKM atau dengan pihak yang terkait. Tapi ketika berkaitan dengan hal-hal yang ada aturannya dalam syariat, maka wajib para DKM menjadikan aturan syariat sebagai landasan dan fondasi untuk mengambil kebijakan. Dengan cara seperti ini, maka DKM akan menjadi orang-orang yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, jamaah rahimakumullah. Jadi dana yang diberikan jamaah kepada DKM masjid bukan milik DKM masjid, tetapi titipan dan amanah dari para jamaah untuk disampaikan kepada yang membutuhkan atau untuk disalurkan dalam rangka kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan masjid. Sehingga jamaah rahimakumullah, ketika DKM memiliki prinsip ini, maka akan terlihat bahwa dia tidak akan mau menumpuk uang kas masjid sehingga mencapai angka fantastis. Dia tidak akan bangga kalau kas masjidnya itu di angka yang fantastis. 70 juta, 50 juta, 100 juta. Dia tidak akan bangga sama sekali. Karena dia merasa bahwa dia harus segera menyampaikan amanah dari para jamaah yang dititipkan kepada DKM. Nah, jamaah rahimakumullah, berbeda dengan yang menganggap bahwa uang jamaah itu adalah milik DKM. Sudah menjadi otoritas DKM untuk mengelolanya. Sehingga mereka tidak akan merasa canggung ketika angka uang titipan jamaah itu atau uang kas masjid itu mencapai angka yang fantastis. 100 juta, 200 juta. Bahkan ada yang berbangga bisa mengumpulkan uang seperti itu layaknya umpamanya lembaga-lembaga perbankan. Dan yang jelas jamaah rahimakumullah, masjid bukan lembaga seperti perbankan. Karena itu persepsinya harus diluruskan. Dan yang sudah lurus harus istiqamah. Bahwa dana jamaah adalah amanah dari umat yang dititipkan kepada DKM. Kemudian jamaah rahimakumullah, mari sama-sama kita lihat dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Kitab Bughyatul Mustarsyidin ini adalah kitab yang banyak sekali dipakai oleh para ulama khususnya di Indonesia dalam madhab Imam Syafi'i. Dikatakan di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, jilid yang pertama, wa yajuzu bal yundabu lil qayyim an yaf'ala ma ya'tadu fil masjid min qahwatin wa dukhunin wa ghairihima mimma yuraghib nahwal musallin wa in lam ya'tad qabla idza zada ala imaratihi wa in lam yu'tad qablu idza zada ala imaratihi. Jamaah rahimakumullah, wa yajuzu bal yundabu lil qayyim, dan boleh bahkan disunnahkan bagi al-qayyim, pengurus, penanggung jawab masjid, an yaf'ala ma yu'tadu fil masjid, untuk melakukan sesuatu yang biasa dilakukan di masjid, min qahwatin, dari qahwah itu adalah minuman, kopi contohnya, waduhunin, dan pewangi-pewangi ruangan masjid, wa ghairihima, dan hal-hal lain, mimma yuraghib nahwal musallin, yang membuat para jamaah itu suka
yang membuat para jamaah termotivasi. Sehingga barangkali kita dengar bagaimana satu masjid menyediakan makanan, menyediakan Jumat berkah, menyediakan minuman gratis di lemari pendingin bagi para jamaah, disediakan secara gratis. Ini boleh bahkan disunnahkan dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Lalu kemudian jamaah rahimakumullah ada yang memberikan umpamanya hadiah umrah dan lain sebagainya. Yang penting memotivasi para jamaah. Ada juga yang melakukan terobosan umpamanya pasar murah atau menjual sayur-sayuran dengan harga yang sangat murah, jauh di bawah harga pasaran, di depan masjid, di luar masjid, dengan tujuan untuk menarik jamaah untuk mencintai masjid. Kemudian jamaah rahimakumullah, wa illam yu'tad qablu, dan juga hal-hal yang belum biasa dilakukan sebelumnya, boleh dilakukan terobosan-terobosan seperti itu. Jadi umpamanya jamaah rahimakumullah ada ta'lim. Nah, ketika ta'lim ini jangan sampai masjid yang memiliki uang kas yang cukup, jangan sampai masjidnya ini tidak memperhatikan jamaahnya. Seumpamanya sedang ta'lim tidak ada umpamanya air sama sekali. Tentunya ta'lim rutin, berbeda dengan tabligh akbar dan lain sebagainya. Kalau ta'lim rutin, orang-orang yang datang istiqomah seperti itu, mereka datang hadir menyiapkan waktu yang istimewa, hendaknya masjid menyediakan minimal air minum untuk mereka. Dan setelah ta'lim, alangkah indahnya kalau seandainya ada acara ramah tamah, meskipun dengan hidangan yang sederhana. Nah, ini jamaah rahimakumullah yang menjadi pemandangan sehari-hari di masjid-masjid di masa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah dikatakan bahwa para sahabat meriwayatkan, kami biasa makan roti dan daging bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid kami, di Masjid Nabawi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi jamaah rahimakumullah, dari kitab ini yang merupakan rujukan para ulama di Indonesia khususnya dalam mazhab Imam Syafi'i, boleh menyediakan minuman, kopi, teh, dan juga membeli pewangi untuk ruangan di masjid. Sehingga membuat para jamaah menjadi nyaman dan menjadi bersemangat untuk bisa hadir dan menjadi bagian dari setiap kegiatan di masjid. Idza zada ala imaratihi. Tapi dalam kitab ini disebutkan jika dananya sudah melampaui untuk pembangunan masjid. Artinya dananya itu sudah melebihi dari kebutuhan untuk pembangunan masjid. Nah, sehingga jamaah rahimakumullah, berdasarkan hal ini para ulama membagi infak itu menjadi dua. Ada infak mutlak ghairu muqayyad dan ada infak muqayyad. Infak mutlak ghairu muqayyad adalah infak yang disampaikan oleh jamaah tanpa niat khusus. Yang penting diserahkan ke masjid. Seperti infak di kotak-kotak amal setiap kali sholat Jumat umpamanya. Karena sebagian besar tentunya tidak ada niat khusus. Mereka memasukkan infak mereka dengan niat umum. Digunakan untuk seluruh jenis kemaslahatan masjid. Kemudian infak yang kedua adalah infak muqayyad. Infak muqayyad adalah infak yang terbatas dan dibatasi oleh niat jamaah yang berinfak. Nah, ini sekali lagi mengingatkan kita selaku DKM bahwa uang jamaah itu adalah amanah bagi kita untuk segera disalurkan. Jangan sampai kita menyetop pahalanya. Segerakan pahala dari para jamaah. Tentunya dengan tetap menjaga kemaslahatan dan azas proporsionalitas. Yang penting prinsipnya, jangan dihambat, jangan dikurung, jangan di stop jamaah untuk segera mendapatkan aliran pahala dari uang infak, sedekah, dan zakat mal yang mereka amanahkan kepada para DKM masjid. Jamaah rahimakumullah, infak ghairu muqayyad itu penggunaannya adalah lebih fleksibel. Yang penting untuk kemaslahatan masjid. Sedangkan infak muqayyad tentunya ini disalurkan hanya sesuai dengan niat jamaah yang mengamanahkannya. Kalau niatnya untuk anak yatim, maka untuk anak yatim. Tidak boleh untuk hal yang lain.
Karena kalau digunakan untuk hal yang lain, bisa masuk dalam kategori khianat, berkhianat terhadap amanah. Umpamanya jamaah ingin menyalurkan dengan niat untuk pembangunan, maka untuk pembangunan. Kalaupun ingin dirubah penggunaannya, maka wajib bagi DKM untuk meminta izin kepada orang-orang yang mengamanahkannya. Jadi tidak boleh secara sepihak kemudian mengadakan rapat, mengeluarkan SK atau entah apapun namanya, kesepakatan bersama seluruh pengurus, infak jamaah, kemudian diubah niatnya, diubah peruntukannya, seumpamanya untuk anak yatim, karena dibutuhkan untuk pembangunan, diambil semuanya untuk pembangunan. Jamaah rahimakumullah, ini sesuatu yang dilarang dalam syariat Islam. Kecuali DKM mampu mengumpulkan semua orang yang telah menginfakkan untuk anak yatim dan meminta kesediaan. Ada yang tidak bersedia, ada yang bersedia. Maka jumlah yang bersedia untuk diubah niatnya, itulah yang boleh untuk dipindahkan ke pembangunan. Hanya jumlah yang para jamaahnya rela untuk merubah niatnya. Sedangkan yang tidak mau, maka itu dilarang untuk diubah menjadi niat-niat yang lain secara sepihak. Sekali lagi, karena DKM adalah pengemban amanah, bukan pengambil keputusan dalam masalah infak muqayyad. Dan jamaah rahimakumullah. Lalu kemudian jamaah rahimakumullah, kita bisa lihat lagi umpamanya di dalam kitab Hasyiah Qalyubi wa Umairah. Di sini juga terdapat pembahasan jamaah rahimakumullah furu', tambahan pembahasan. Imaratul masjid, yang dimaksud dengan memakmurkan masjid, hiya al-bina. Imaratul masjid artinya adalah pembangunan masjid, pengembangan masjid. Hiya al-bina, yaitu pembangunan fisik. Wat termim, renovasi. Wat tadsis, dan juga pekerjaan-pekerjaan memperkuat bagian-bagian masjid. Lil ahkami was salalim was sawari wal makanis wal bawari lit tazlil, dan juga tempat-tempat untuk berlindung. Liman isabbil ma'i fihi, untuk mencegah mengucurnya air sehingga mengotori tempat orang salat. Litadfa'uhu li nahwi syari'in wal masahi, dan juga supaya dialirkan ke jalan-jalan dan di tempat-tempat yang lebih aman, tidak mengganggu tempat orang sholat. Jadi jamaah rahimakumullah, itu memakmurkan masjid itu adalah diantaranya sarana fisiknya. Lalu kemudian wa ujratul qayyim, dan disebutkan pula boleh untuk gaji pengurus. Wa masalihihi, dan juga boleh untuk operasional masjid. Tashmalu dzalik, hal ini tercakup di dalam arti memakmurkan masjid. Jadi operasional masjid juga termasuk untuk memakmurkan masjid. Kemudian jamaah rahimakumullah, wa ma li muadzinin wa imamin wa duhnin lisiraj wa qanadil lidzalik. Dan juga jamaah rahimakumullah, boleh untuk apa? Li muadzin, boleh untuk orang yang azan, untuk imam, kemudian untuk minyak lampu-lampu. Kalau sekarang sudah tidak pakai minyak lagi, tetapi diganti minyak dengan listrik. Kemudian di dalam kitab Fathul Ilah Al-Mannan disebutkan jamaah rahimakumullah, yajuzu sarfu fihi al-bina' wa tadsis al-muhkam wa fi ujratil qayyim wal muallim wal imam wal hisari wad duhn wa kadza fi ma yuraghibul musallin min nahwi qahwatin wa bukhur. Jamaah rahimakumullah, keuangan masjid boleh untuk pembangunan fisik, boleh untuk biaya atau gaji dari pengurus, boleh untuk gaji guru, boleh untuk gaji imam, boleh untuk membeli karpet, boleh untuk membeli minyak lampu yang sekarang digantikan dengan listrik, membayar listrik. Dan juga diperbolehkan untuk melakukan hal-hal atau membiayai hal-hal yang bisa memotivasi para jamaah. Seperti menyediakan air minum, kemudian menyediakan pewangi ruangan agar ruangannya masjid menjadi harum. Nah, jamaah rahimakumullah, yuqaddamu min dzalikal aham fal aham, dengan prinsip azas proporsionalitas dan juga azas prioritas. Mana yang paling dibutuhkan
dan mana yang paling besar membawa kemaslahatan untuk jamaah dan untuk masjidnya. Jadi jamaah rahimakumullah, ini semuanya merupakan tuntunan untuk penggunaan daripada dana kas masjid. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa ada dua hal yang menjadi alokasi kas masjid. Yang pertama yaitu imarah. Imarah adalah pembangunan fisik dari masjid. Lalu yang kedua, masalihul masjid. Yang kedua adalah segala macam kemaslahatan masjid. Segala macam kemaslahatan masjid. Biaya operasional dan lain sebagainya. Nah, jamaah rahimakumullah, selain dari dua hal ini, imaratul masjid wa masalihul masjid, memakmurkan fisik masjid, dan kemudian menjaga kemaslahatan, kegiatan-kegiatan, kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan kemaslahatan masjid, masalihul masjid, wa imaratul masjid. Selain dari dua hal ini, maka tidak diperbolehkan. Nah, sehingga jamaah rahimakumullah, ketika ada kebutuhan umpamanya untuk membangun fasilitas-fasilitas umum. Nah, apakah boleh kemudian kas masjid digunakan? Sekali lagi jamaah rahimakumullah, kita kembali kepada fungsi DKM itu sendiri. Bahwa DKM bukanlah pengambil kebijakan mutlak dari penggunaan keuangan. Tetapi DKM adalah pengemban amanah. Dan ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alasan-alasan yang diberikan haruslah berdasarkan kebenaran, bukan berdasarkan pembenaran. Sehingga ketika umpamanya ada got yang mampet di suatu komplek umpamanya, di mana di situ ada masjidnya. Lalu kemudian got yang macet itu biayanya semuanya diambil dari infak masjid. Semuanya diambil dari kas masjid dengan alasan kemaslahatan umum. Jamaah rahimakumullah. Saya ingin ingatkan lagi bahwa kas masjid hanya boleh dipergunakan untuk dua hal. Imaratul masjid, membangun kebutuhan fisik bangunan masjid, menjaga kebutuhan fisik bangunan masjid. Dan yang kedua, masalihul masjid, kemaslahatan yang berkaitan dengan masjid secara langsung. Sehingga jamaah rahimakumullah, kalau ada got mampet di suatu perumahan, maka jangan diambil dari kas masjid, tetapi diambil dari sumbangan, karena yang menggunakan got itu orang muslim, orang yang bukan muslim, dan di situ pun ada penanggung jawabnya, Pak RW, Pak RT, kemudian juga ada lurah dan lain sebagainya. Sehingga jamaah rahimakumullah, kas masjid betul-betul terarah penggunaannya. Untuk perbaikan fasilitas-fasilitas umum, hendaknya digerakkan masyarakat, bukan mengambil dari kas masjid. Digerakkan masyarakat. Fasilitas umum digerakkan masyarakat. Diminta sumbangan. Diminta partisipasinya. Nah, ini jamaah rahimakumullah yang membuat pengelolaan keuangan menjadi jelas, dan khususnya untuk masjid sesuai dengan amanah para jamaah. Karena jamaah ketika memberikan infak, sedekah, dan zakat malnya kepada masjid, maka yang harus kita garis bawahi, mereka menitipkannya ke masjid. Dan tentunya mereka memberikan amanah pengelolaannya untuk imaratul masjid, untuk kebutuhan fisik bangunan masjid, atau masalihul masjid, untuk kemaslahatan kegiatan di masjid, dakwah, dan lain sebagainya. Sehingga jamaah rahimakumullah, kita harus betul-betul memperhatikan hal ini sehingga tidak masuk kategori orang yang mengkhianati amanah para jamaah. Nah, jamaah rahimakumullah, bagaimana dengan gaji pengurus? Tentunya jamaah rahimakumullah, gaji pengurus seperti yang sudah saya sampaikan tadi diperbolehkan diambil dari kas masjid. Namun saya mengingatkan, ketika ada orang yang mengurus masjid dan tidak mau menerima gaji, maka jamaah rahimakumullah, maka tentunya pahala orang itu akan jauh lebih besar. Namun kalau seandainya pengurus masjid betul-betul orang yang fuqara, sangat membutuhkan, dan kalau dia mengurus masjid, maka dia tidak bisa memberi nafkah keluarganya. Orang-orang yang
sangat butuh untuk dibantu. Maka tidak mengapa mereka digaji dari uang kas masjid. Karena ini berkaitan dengan yang kedua, yaitu masalihul masjid. Berkaitan dengan kemaslahatan masjid. Nah, jamaah rahimakumullah, mengenai besarannya, para ulama mengatakan, diantaranya Imam Rafi'i, salah satu ulama dalam mazhab Imam Syafi'i, dikatakan bahwa besaran gaji diukur sesuai dengan kebutuhan nafkahnya. Kebutuhan nafkah dari orang-orang yang akan digaji di masjid. Berapa kebutuhannya per bulan? Seperti itu. Lalu kemudian Imam Nawawi menambahkan bahwa bukan hanya kebutuhan nafkah, tetapi juga ditambahkan jasanya sebagai pengurus dan penjaga masjid. Jadi Imam Rafi'i mengatakan gajinya itu sesuai dengan kebutuhan nafkah, sedangkan Imam Nawawi mengatakan gajinya itu sesuai nafkah dan juga jasa sebagai pengurus dan penjaga masjid. Namun jamaah rahimakumullah, ulama-ulama ini mempersyaratkan, seperti yang terdapat di dalam kitab Asnal Matalib, mempersyaratkan bahwa gaji untuk para pengurus masjid itu harus ada rekomendasi dari pemerintah setempat. Harus ada rekomendasi dari pihak-pihak yang memiliki otoritas, memiliki kekuasaan dan kewenangan di wilayah itu. Barangkali jamaah rahimakumullah bisa bentuknya rekomendasi lurah, atau rekomendasi dari pengurus Dewan Masjid Indonesia umpamanya di wilayah itu. Yang penting ada rekomendasi dari lembaga-lembaga yang memiliki otoritas di wilayah itu. Meskipun ada yang mengatakan tidak perlu rekomendasi, tetapi jamaah rahimakumullah, bayangkan kalau tanpa rekomendasi, maka akan membuka peluang untuk kemudian memanfaatkan kas masjid sebagai gaji secara tidak proporsional. Jadi bagi yang ingin selamat tentunya lebih baik memakai pendapat yang mengatakan boleh pengurus itu digaji jika mereka betul-betul membutuhkan dengan menggunakan rekomendasi dari pemerintah setempat. Inilah jamaah rahimakumullah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat khususnya untuk para DKM masjid. Dan saya ingin tegaskan lagi, orang-orang yang mengurus rumah Allah, orang-orang yang mengurus masjid, maka pasti urusannya akan diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah. Wala hamman illa farajtah, wala karban illa kashaftah, wala maridan illa shafaitah. ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا الله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.